Huh? Huh? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Kurniawan. Saya dari kelompok 2 kelas 12 IPA, pembuatan video pembelajaran matematika dengan guru pembimbing Ibu Rida. Si Tata dipakai soleh. Tidak minta oleh-oleh emas permata dan Apa ini ramai-ramai? Bang, Diskonto itu apa sih? Diskonto adalah potongan atau pengurangan nilai dari suatu jumlah yang harus dibayarkan. Biasanya terjadi pada transaksi pinjaman, surat berharga, wesel, dan lain-lain yang sudah memasuki jatuh tempo pembayaran. Oh gitu. Woi bang, Apa? jenis-jenis diskonto itu apa aja? Kamu nanya tentang jenis-jenis diskonto, sini aku jelasin. Yang pertama, diskonto bank. Dan yang kedua, diskonto komersial. Yang ketiga, diskonto rasional. Yang keempat, diskonto tunai. Dan yang terakhir, diskonto perdagangan. Unsur-unsur diskonto. Teman-teman, perlu kita ketahui ada yang namanya unsur-unsur diskonto. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa saja unsur-unsur dari diskonto? Sepertinya belum ya teman-teman. Yuk kita belajar bersama. Yang pertama ada nilai nominal yang dilambangkan dengan N besar, yaitu nilai yang tertulis pada surat berharga atau wesel. Yang kedua ada tingkat diskonto yang dilambangkan dengan D kecil, yaitu persentase bunga yang digunakan sebagai potongan. Yang ketiga ada jangka waktu yang dilambangkan dengan T kecil, yaitu lama waktu sampai jatuh tempo. Yang keempat, nilai sekarang yang dilambangkan dengan S besar, yaitu uang yang diterima setelah diskonto dipotong. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah bunga diskonto yang dilambangkan dengan D besar, yaitu jumlah potongan yang diterapkan. Jadi unsur-unsur diskonto ada 5 ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya tentang rumus diskonto. Ada beberapa bentuk tergantung konteksnya, yaitu yang pertama, diskonto murni. Rumusnya adalah D sama dengan N dikali D dikali T, dengan D adalah diskonto atau potongan, N adalah nilai nominal atau jumlah yang akan diterima di masa depan, D adalah tingkat diskonto per tahun, dan T adalah waktu atau dalam waktu bisa dikonversi dalam bulan atau hari. Yang kedua adalah nilai sekarang. Rumusnya adalah P sama dengan N kurang D, lalu P sama dengan N per 1 ditambah I dikali T, dengan P adalah nilai sekarang atau uang yang diterima saat ini, N adalah nilai nominal, I adalah tingkat bunga atau diskonto, dan T adalah waktu. Baiklah, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang pertama ya. Sebuah perusahaan menjual surat wesel dengan nilai nominal 5 juta rupiah yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan. Bank menerapkan tingkat diskonto 10% per tahun. Berapakah besar diskonto dan uang yang diterima? Diketahui N sama dengan 5 juta, D sama dengan 10% jangka waktu sama dengan 3 bulan. Sekarang kita masuk ke bagian penyelesaian dengan rumus D sama dengan N kali D kali T. Sama dengan 5 juta dikali 10% dikali 3 per 12. Di sini kita akan mengubah 10% dengan cara menghilangkan persen dengan membagi angka persentase dengan 100 dan menghilangkan tanda persen. 20
Jadi 10% berubah menjadi 0,10. Jadi sama dengan 5 juta kali 0,10 kali 0,25 sama dengan 125. Mari kita cari uang yang diterima. Dengan rumus S sama dengan N kurang D sama dengan 5 juta kurang 125 sama dengan 4.875.000 rupiah. Baiklah, saya akan mengerjakan soal nomor 2. Sebuah wesel senilai 8 juta memiliki jangka waktu 9 bulan. Tingkat diskonto yang berlaku adalah 15% per tahun. Tentukan 1. Besar diskonto. 2. Uang yang diterima pemegang wesel. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan, yaitu besar diskonto. Dengan menggunakan rumus D sama dengan N kali D kali T. Yang diketahui N sama dengan 8 juta dan D sama dengan 15% dan T sama dengan 9. Setelah itu, hilangkan persennya, yaitu 15% menjadi 0,15. Dan 9 bulan tadi kita ubah menjadi 0,75. Setelah itu 8 juta kita kalikan dengan 0,15 dan 0,75. Dapatlah hasil 900.000. Jadi besar diskontonya adalah 900.000. Baiklah, selanjutnya yang kita cari uang yang diterima pemegang wesel, yaitu dengan menggunakan rumus S sama dengan N kurang D, yang dimana 8 juta dikurang 900.000 sama dengan 7.100.000. Jadi uang yang diterima adalah 7.100.000. Years later. Nah teman-teman, dari materi diskonto dan contoh soalnya tadi, ternyata ada loh manfaatnya. Yuk kita bahas. Yang pertama, memahami nggak kelihatan. Yuk kita zoom. Anak siapa ni? Anak siapa ni? Saya tak tahulah awak ni anak siapa ya? Boleh bagi tahu saya ke? Salah zoom. Nah, ini baru benar. Manfaat mempelajari diskonto. Yang pertama, kita dapat memahami perbedaan nilai uang sekarang dan masa depan. Yang kedua, membantu perhitungan investasi, pinjaman, dan surat berharga. Selanjutnya, yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Keempat, mengurangi resiko kerugian dalam transaksi. Dan yang terakhir yaitu kelima, sangat berguna untuk mengefisiensi keuangan pribadi maupun bisnis.
Tata dipakai soleh. Ku tidak minta